mulai kita kasih efek stretch. Nah, oke, kemudian bergerak ke sini. Nah, ini kita kasih efek squash lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Hadi Saputra. Kali ini kita akan pelajari lagi 12 prinsip animasi. Setelah sebelumnya kita bahas secara umum ya, ada 12 prinsip animasi. Nah, sekarang kita akan coba bahas satu persatu. Kita akan pelajari secara detail satu persatu dari 12 prinsip animasi tersebut, gimana penerapannya di animasi, gimana cara membuatnya dan sebagainya. Oke, prinsip-prinsip yang digunakan seorang animator itu sebetulnya untuk mengetahui dan memahami bagaimana sebuah animasi tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga ini animasi yang dihasilkan itu lebih menarik, kemudian lebih dinamis ya, lebih dinamis dan tentu saja tidak membosankan. Nah, itu tujuannya untuk membuat animasi atau tujuan dari digunakannya prinsip-prinsip animasi tersebut. Nah, sekarang kita coba bahas satu persatu ya. Yang pertama, prinsip animasi yang pertama yaitu squash and stretch. Nah, squash and stretch ini adalah penambahan atau upaya penambahan efek lentur ini ya atau plastis pada objek atau figur sehingga seolah-olah dia memuai atau menyusut sehingga memberikan efek gerak yang lebih hidup. Oke, kondisi karakter atau objek di atas ini, nah ini disebut dengan key animation, di atas dan yang posisi di paling bawah. Nah, ini disebut dengan key animation. Nah, di sebelah kiri dan sebelah kanan, ini adalah perbedaan. Ini yang dikasih efek stretch dan squash dan ini yang tidak. Oke, kalau saya jalankan. Oke, bentar. Nah, seperti ini. Kita lihat perbandingannya atau perbedaannya. Yang kita kasih efek stretch and squash itu akan lebih kelihatan hidup, ya, lebih lentur. Ini efek squashnya ya. Jadi objek ketika terbentur di lantai, kita cemetkan ke bawah. Kita tarik ke bawah. Nah, kemudian di sini ini kondisi in between-nya. Nah, ini kita kasih stretch, yaitu kita tarik ke atas. Saudara, ketika dia naik ke atas, objeknya agak lonjong ke atas. Nah, kemudian penerapannya di animasi, misalkan kita buat karakter ya, jadi mungkin langkah-langkah untuk membuat sebuah karakter itu kita buat dulu backgroundnya ya. Contoh setelah kita buat background seperti ini, untuk pembuatan objek bisa dilihat di tutorial sebelumnya ya. Kita buat background, lalu setelah itu langkah kedua adalah kita mau buat sketsa dulu. Ini alat bantunya untuk ketika nanti animasinya, pergerakan animasinya seperti apa. Nah, ini kalau saya buat sketsa, dia berjalan dari sini, kemudian ke sini lompat ya, kemudian ke sini. Nah, penerapannya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ketika masih di sini, ini key animasinya yang pertama, kemudian nah ini mulai ancang-ancang kita kasih efek squash. Nah, ini di sini udah mulai kita kasih efek stretch. Nah, oke, kemudian bergerak ke sini. Nah, ini kita kasih efek squash lagi. Nah, ketika mau terbang.
Nah, ini biasanya kalau yang ini biasanya antisipasi ya, anticipation nanti kita bahas di prinsip animasi berikutnya. Jadi ketika karakter mau lari atau mau lompat, dia ancang-ancang dulu, istilahnya kalau di bahasa Jawa ya. Nah, kemudian dia lompat, oke, kita kasih efek stretch lagi, kemudian dia turun, kita kasih efek. Nah, ini kita kasih efek squoosh-nya, dari cemet ke bawah, seolah-olah dia mendal lentur dia. Nah, kemudian dia lompat lagi. Nah, seperti ini. Kalau kita jalankan, nah seperti ini. Nah, objek lompat dari atas ke dari samping kanan ke kiri. Oke, saya kira itu dulu untuk prinsip animasi yang pertama, yaitu yaitu prinsip squoosh and stretch ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.